Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Wandi Syahidra MKom selaku dosen pengampu mata kuliah media dan teknologi pendidikan. Dan tak lupa teman-teman semua seperjuangan dalam menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Curup, yang insya Allah selalu diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 23531136, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari lokal PAI 3F. Nah, baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, tahukah teman-teman, kedua orang tua adalah orang yang merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya. Nah, dalam Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia dan diwajibkan untuk dihormati dan dihargai. Nah, berbakti kepada orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Nah, bapak, ibu, ayah, bunda, abi, umi, papa, dan mama. Mereka kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka lah dari sebelum lahir sampai saat ini kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan. Tanpa mengharap balas budi dari kita, mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik agar kita nanti menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli walidayka ilayyal masir, yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Nah, dari ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu yang telah mengorbankan banyak hal demi kita. Dan pada saat yang sama kita harus senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, yang akhirnya kepadanya lah kita akan kembali. Ada hadis sahih dari Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahakun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata, telah datang seseorang kepada Rasulullah dan bertanya, siapakah orang yang berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anak. Sementara ridho kedua orang tua terhadap anak merupakan penentu seorang anak mendapat ridho
Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Allahi fi ridho al-walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain." Rawahu Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Yang artinya ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Nah, jadi teman-teman semua, jadi ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka dari itu kita sebagai anak harus berbakti pada orang tua. Nah, contohnya itu seperti tidak mengeraskan suara di hadapan mereka, terus tidak melawan, menjauhi apa yang membuat mereka marah, dan menghormatinya. Dan tak lupa yang terakhir, kita sebagai anak harus selalu mendoakan orang tua. Ada doa yang singkat yang bisa kita hafalkan untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari, yang berbunyi, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu kecil. Nah, mungkin sekian dari saya, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Bila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sekian.